Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Wuliatus Soliha dengan NIM 2288240011. Di sini saya akan mereview buku tentang The Social World of Batavia, Earphones and Uranus is Colonial Indonesia. Bab 2 ini menjelaskan Batavia awalnya hanya pusat perdagangan VOC dengan benteng pertahanan, tetapi perkembangan menjadi kota kolonial lengkap dengan hukum, lembaga sosial, dan kontrol dagang. VOC memonopoli hampir semua kegiatan ekonomi hingga Batavia bukan sekedar pelabuhan, tapi melainkan pusat kekuasaan kolonial di Asia. Nah, karir dalam VOC. Bagi orang Eropa, satu-satunya jalan meraih status tinggi adalah bekerja di VOC, namun gajinya kecil, membuat pegawai ini mencari penghasilan tambahan lewat perdagangan ilegal. Praktek ini sebenarnya dilarang, tapi banyak pejabat tinggi dibiarkan mendadak ketidakadilan hukum kolonial. Kekuasaan politik. Sejak 1640-an, pejabat penting seperti gubernur jenderal lebih sering diisi oleh orang yang sudah lama tinggal di Asia. Nah, masyarakat yang beragam ini, kota ini dihuni oleh banyak kelompok Eropa murni, keturunan campuran Eropa pribumi, Eropa kelahiran Asia. Nah, dan komunitas Kristen Asia beragam ini membuat Batavia menjadi kota kosmopolitan sejak dini. Nah, kehidupan sosialnya ini kehidupan sehari-hari erat dengan perbudakan. Perbudakan dipakai di rumah tangga maupun perdagangan maupun perkawinan campuran juga marak, melahirkan kelompok Indo yang hidup dengan gaya unik, berpakaian ala Eropa tetapi berbahasa Melayu atau Portugis, serta mengadopsi adat campur Asia Eropa. Nah, bab 3 ini, Batavia tampak megah dengan kanal dan bangunan bergaya Belanda, tapi sebenarnya rawan penyakit malaria dan kolera, dan disertai membuat kota ini berbahaya hingga banyak penduduk meninggal dunia. Perpindahan keluar kota. Karena kondisi tidak sehat, orang kaya pindah ke pedesaan atau Bogor. Mereka membangun villa-villa besar bukan hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga simbol kekuasaan dan status. Dan selanjutnya, lapisan sosial masyarakat Batavia berstruktur ketat. Perjabatan VOC dan keluarga Eropa berada di atas Eurasian yang di tengah dengan status abu-abu, lalu komunitas Mardi Kres, keturunan budak Kristen, dan paling bawah adalah budak hierarki. Ini menjadi jurang sosial dan lebar. Nah, bahasa dan budaya. Meskipun Belanda bahasa resmi, justru bahasa Melayu dan Portugis paling sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dari interaksi lahir budaya Kreol Belanda dan khas memadukan unsur Eropa dan Asia. Penetapan permanen. Banyak orang Eropa tidak kembali ke Belanda, masih dalam Asia. Nah, mereka menikah dengan pribumi dan melahirkan generasi baru yang memperkuat identitas Batavia sebagai kota. Dan selanjutnya ada analisis kritis. Nah, kelebihan buku ini menampilkan gambar sosial Batavia secara detail, bukan hanya soal perdagangan tetapi juga kehidupan sehari-hari, bahasa, budaya, bahkan masalah kesehatan. Nah, kekurangannya perspektif yang digunakan masih lebih condong ke sisi Eropa dan Eurasian, hingga suara masyarakat pribumi kurang menonjol. Bab 2 dan bab 3 menunjukkan bahwa Batavia sejak awal adalah kota multikultural dengan pertemuan sebagai etnis dan budaya, tetapi juga dipenuhi ketidakadilan sosial seperti perbudakan dan jarak antara kaya dan miskin. Warisan sejarah ini masih terasa hingga sekarang dalam kehidupan sosial Jakarta.
keberagaman yang kaya tetapi juga kesenjangan sosial yang besar. Karena itu mempelajari Batavia membuat kita lebih paham bahwa dinamika masyarakat Indonesia ini punya akar sejarah panjang. Kesimpulan bab 2 dan bab 3 ini menunjukkan bahwa Batavia sejak awal sudah menjadi kota multikultural dengan pertemuan sebagai etnis dan budaya, namun juga dibangun dengan atas ketidakadilan sosial seperti kebudakan yang kaku. Warisan beragaman sekaligus kesengajaan itu masih terasa sampai sekarang.